Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibra Fatih 18, channel sejarah, pengajian, ilmu leluhur dan budaya Nusantara. Saat ini kita akan berdiskusi tentang makna hari pelantikan pasangan Presiden Prabowo Gibran yang jatuh pada hari Minggu Kliwon. Bagaimana sih watak dari pemimpin yang dilantik pada Minggu Kliwon ini menurut Primbon? Ini saya sarikan dari beberapa Primbon. Saya juga membaca atau merangkum Jangka Jayabaya, kemudian tulisan Pangeran Ronggowarsito. Watak pemimpin yang dilantik pada hari Minggu Kliwon yang pertama adalah insya Allah akan membawa kesuburan tanah. Semoga ini terjadi. Semoga di tangan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini Indonesia akan dikaruniai kesuburan tanah, dan semoga Pak Prabowo dan para menterinya dan semua jajaran baik legislatif, yudikatif maupun pokoknya jajaran pemerintah semoga mendukung pengembangan teknologi pertanian, karena saat ini anak-anak muda Indonesia sudah tidak mau terjun ke dunia pertanian. Di tempat saya, Jawa Timur, petani rata-rata berusia di atas 50 tahun. Hampir tidak saya temukan anak muda yang berprofesi sebagai petani. Saya miris karena ke depan siapa yang nanti akan bertani ini. Saya berharap di era Pak Prabowo dan Mas Gibran ini nanti ada kebijakan-kebijakan, contohnya mempermudah pendapatan pupuk, pembaruan teknologi pertanian seperti di Cina. Jadi semuanya menggunakan mesin. Jadi bisa saja kalau begitu banyak anak muda yang tidak sengko atau tidak malas untuk terjun di dunia pertanian. Dan saya berharap juga andai pun nanti ada perluasan area pertanian yang baru, kita berharap semoga tidak lagi membalak hutan. Baik sebaliknya, kita memanfaatkan lahan pertanian yang sudah ada dan membatasi secara bijak penggunaan area hijau menjadi area merah atau kuning. Yang kedua, karakter pemimpin yang dilantik pada hari Minggu Kliwon insya Allah memiliki tekad yang kuat. Pak Prabowo merupakan mantan prajurit dan beliau sudah berkali-kali mencalonkan diri sebagai presiden. Baru saat ini beliau ditakdirkan menjadi presiden. Ini sepertinya cocok dengan yang diramalkan Gus Dur, bahwa Pak Prabowo memang akan menjadi presiden di masa sepuhnya. Nah, semoga di tangan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kita bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat untuk mengejar ketertinggalan. Karena kita ini bukan bangsa yang kecil, kita bangsa yang besar, berperadaban tinggi, dan kita mempunyai banyak modal untuk menjadi mercusuar dunia. SDM kita banyak, SDA kita banyak, dan tinggal menunggu keseriusan pemerintah dan kerelaan kita untuk bersama-sama membangun Indonesia. Dan semoga siapapun yang berniat buruk kepada Indonesia dari pihak manapun, dari agama manapun, semoga mendapat hukuman dari Allah melalui seleksi alam. Kemudian watak yang ketiga dari pemimpin yang dilantik pada hari Minggu Kliwon insya Allah memiliki keseriusan untuk membangun Indonesia. Ya, kalau tidak serius, mana mungkin Pak Prabowo ini akan mencalonkan diri sesering itu. Bahkan setelah kalah pun
beliau legowo. Beliau demi keutuhan Indonesia mau bekerja sama dengan Presiden Jokowi, padahal saat itu merupakan rival beliau. Ini yang membuat banyak orang mengalihkan pilihannya dari calon lain kepada Pak Prabowo saat itu. Kemudian watak yang keempat dari pemimpin yang dilantik pada hari Minggu Kliwon adalah kemandirian bangsa. Ini yang kita harapkan. Semoga dengan adanya pergeseran geopolitik saat ini, di mana negara-negara yang dulu sok menjadi polisi dunia, sok menjadi penguasa, dan sok mendikte, selalu disibukkan dengan mereka yang selalu mencari gara-gara di belahan dunia manapun, sehingga pada akhirnya keropos secara militer, secara politik, dan secara ekonomi, sehingga kekuatan dunia ini beralih ke Asia. Bahkan ada bocoran dari orang-orang sepuh, insya Allah tak lama lagi kekuatan dunia ini akan berpindah ke Asia. Insya Allah juga ada 3 negara besar yang akan menjadi mercusuar, yaitu Indonesia, Cina, dan India. Semoga saja. Kemudian watak kelima dari presiden yang dilantik pada hari Minggu Kliwon, mereka tidak bisa didikte. Ini sepertinya sudah dibuka jalannya oleh Presiden Jokowi, di mana saat itu hilirisasi dan perebutan aset Freeport sudah dilakukan oleh pendahulu Presiden Jokowi, dan semoga Pak Prabowo semakin berani tetapi penuh perhitungan untuk melakukan hal ini. Sudah saatnya orang yang menjadi pemain inti di perpolitikan dunia ini sudah ganti. Biasanya peradaban itu akan berganti 100 tahun sekali, dan insya Allah pada 2045 itu sudah waktunya berganti. Dan memang secara logis saat ini memang negara-negara adidaya di Eropa dan di barat sana sedang lelah oleh perang, oleh resesi ekonomi, dan oleh tindakan mereka sendiri yang mencari gara-gara di mana-mana. Kemudian watak yang keenam dari presiden yang dilantik pada hari Minggu Kliwon adalah memerintah dengan penuh keriangan. Semoga ini ya, selama ini kan banyak framing-framing yang mengatakan bahwa jika Pak Prabowo terpilih maka akan kembali seperti Orde Baru. Tetapi sepertinya dengan kematangan usia beliau, insya Allah semoga itu tidak terjadi. Karena Pak Prabowo sebenarnya memiliki sisi humanis yang tidak banyak di framing oleh media-media. Apalagi hingga saat ini masih banyak yang kurang legowo dengan terpilihnya Pak Prabowo. Kemudian watak yang ketujuh dari presiden yang dilantik pada hari Minggu Kliwon, insya Allah rela berkorban. Pak Prabowo merupakan presiden yang memiliki banyak aset dan kekayaan, dan menurut Primbon, Pak Prabowo dan Mas Gibran ini rela jatuh miskin, rela jatuh bangkrut demi menyelamatkan Indonesia seandainya itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebenarnya dalam Primbon ini ada 2 kelemahan yang dimiliki oleh presiden yang dilantik pada hari Minggu Kliwon, akan tetapi tidak saya sebutkan. Saya khawatir ini akan dimanfaatkan oleh mereka yang berniat tidak baik terhadap Indonesia. Nah, dari prediksi Primbon tadi sepertinya memang cocok dengan karena saat ini, karena geopolitik memang sedang berubah. Barat sepertinya mulai goyah karena mereka lelah secara ekonomi dan secara psikologis. Perang yang berkepanjangan di Eropa, di Timur Tengah, dan ketegangan yang terjadi di Asia seperti di Cina, Taiwan, Korut, Korsel, dan Filipina dengan Cina. Jadi negara yang sok-sokan ikut campur sepertinya
sudah mulai lelah, apalagi ada gerakan dedolarisasi dan mulai berdirinya BRICS. Kemudian juga dalam Al-Quran pun peradaban itu silih berganti, dan banyak bangsa-bangsa kuat, bangsa-bangsa sejahtera, tetapi tidak memanfaatkan nikmatnya dengan bijak, itu pada akhirnya dihancurkan oleh Allah. Contohnya kaum Ad dan kaum Samud. Semoga prediksi Primbon ini benar, dan presiden kita yang baru dilantik, yaitu Pak Prabowo dan Mas Gibran, semoga memiliki watak-watak yang diprediksi oleh Primbon ini. Semoga. Saya sendiri bukan pendukung fanatik Pak Prabowo, bahkan sebelumnya saya merupakan salah satu pemilih salah satu calon. Tetapi ketika dalam debat itu Pak Prabowo diperlakukan seperti itu, akhirnya saya berubah haluan. Demi Indonesia, demi keutuhan bangsa, akhirnya saya meskipun awalnya bukan pendukung Pak Prabowo, tetapi saya legowo karena rakyat lebih memilih Pak Prabowo sebagai presiden. Kita terima karena itu sudah merupakan pendapat terbanyak dari rakyat Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian suka mendengar cerita sebelum tidur, subscribe channel Lakon Manusia, sebuah channel tentang cerita horor, cerita kisah nyata, cerita kriminal, cerpen, urban legend, dan kisah nyata. Segera subscribe channel ini dan kamu akan terhibur menjelang tidur.